Terima kasih kami kepada Abah Pengasuh yang telah mendidik dan membimbing kami, sehingga kami dapat merasakan betapa manisnya ilmu yang Engkau wariskan kepada kami daripada baginda Rasulullah SAW. Untayan kata-kata yang penuh hikmah yang Engkau keluarkan daripada lidahmu, serta perjuangan dan pengorbananmu yang mudah-mudahan akan berguna untuk masa depan kami semua. Jazakallahu khairan jazaa. Para Dewan Guru yang kami cintai dan yang kami banggakan, kami mengucapkan terima kasih karena mana Engkau telah membimbing kami sehingga kami mendapat menoreh catatan emas yang Engkau berikan, yaitu ilmu agama yang dibawa oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan dengan ilmu yang Engkau berikan sehingga kami dapat memperoleh segalanya, dan dengan bimbingan kasih sayang yang Engkau berikan sehingga kami mendapat keberkahan ilmu yang Engkau berikan. Dan kami juga berterima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah berusaha dalam mencarikan ongkos untuk menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Tanpa adanya doa dan usaha beliau, tidak mungkin kami ada di sini sampai sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada keduanya dengan berbakti, sebagaimana di dalam Al-Quran yang ia firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah dan kedua orang tua kalian berterima kasih dengan berbakti. Terima kasih dari kami untuk kawanan bertahan, lebih khusus lagi untuk kawanan santri kelas 6. Perjuangan yang panjang telah kita lalui, perjuangan tanpa henti, masalah datang silih berganti. Dan terima kasih juga untuk kawanan dan adik-adik kelas yang telah menemani kami dan menghibur kami semua sampai saat ini. Karena kita di pondok ini bagaikan satu keluarga, karena persahabatan kita bagaikan dua tangan yang saling membersihkan satu sama lain. Walaupun ini hanya sekedar kata-kata, namun ini dari hati yang tidak bisa bicara namun dapat merasa. Rasa itu benar, tidak dusta. Kesan yang melekat selama kami mondok di Pondok Pesantren Nurul Muhibin Ilung adalah sebuah kebersamaan, baik kebersamaan dengan guru ataupun kebersamaan dengan kawan-kawan. Yang namanya kebersamaan pasti ada rasa senangnya dan duka citanya. Contoh rasa senangnya adalah seperti belajar bersama, bermuzakarah, karena dengan belajar dan bermuzakarah hiduplah ilmu pengetahuan. Contohnya lagi adalah seperti bergotong royong bersama, apalagi kena giliran gotong royong di Pondok Pesantren Nurul Muhibin Ilung Putri. Contoh duka citanya adalah seperti habisnya duit, ditambah tidak ada kiriman dari orang tua karena hukum guru apabila tidak hafal, dan mencampur rumput karena hukuman, gatalan, sangkadian, dan lain-lain. Semua itu adalah proses untuk menuju kedewasaan, karena menjadi dewasa tidak semudah membalik telapak tangan. Ada kata-kata bijak, kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Sehingga kesan yang mendalam selama 6 tahun di Pondok Pesantren Nurul Muhibin Ilung adalah rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan lezatnya hubungan zahir ataupun batin yang bisa disebut juga dengan rabitah dengan sang guru. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kita, apalagi menuntut ilmu itu di dalam pondok. Karena apa? Banyak hal di pondok yang kita bisa dapat pelajari tentang beribadah kepada Allah dan berakhlak baik kepada manusia. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi yang namanya menuntut ilmu pasti pernah merasakan rasa senang dan duka cita. Contoh rasa senang dalam belajar adalah
seperti mendapatkan ilmu, keberkahan dan ilmu yang sanadnya langsung bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping rasa senang, ada pula rasa duka cita yang kami alami. Contohnya, seperti menunggu satu kiriman, sakit di dalam pondok, dan habis bekal, baik itu berupa uang ataupun makanan. Tetapi kami yakin, sepahit-pahit kami di dalam menuntut ilmu, satu saat akan merasakan manisnya ilmu. Karena ada perkataan guru, musibah terbesar bagi penuntut ilmu yaitu hilangnya satu himmah di dalam hati. Pergaulan di sebuah pondok adalah satu hal yang sangat menyenangkan, di mana di sebuah pergaulan terjalin rasa kekeluargaan. Dari belajar bersama, makan bersama, gotong royong bersama, semua itu dilakukan bersama-sama. Pergaulan pun harus dilakukan dengan baik dan sopan, supaya timbul rasa kasih sayang dan tidak timbul rasa benci berujung permusuhan. Kami ingin menyampaikan pesan, yang mana pesan ini untuk diri pribadi kami sendiri dan untuk teman-teman yang masih memondok di sini. Pesannya apa? Pesannya yaitu supaya bujur-bujur apa? Bujur-bujur niatnya, belajarnya, mentaati peraturannya dan adabnya, baik adab terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap ilmu, kitab, dan teman-teman kita beradab. Dan yang paling penting yaitu kita mencari berkah ilmu dan berkah guru. Karena ada perkataan Abu Ya Al-Maliki, al-ilmu bit-talab wal barakatu bil khidmah. Ilmu itu didapat dengan dituntut, sedangkan berkah itu diraih dengan berkhadam. Menjadi seorang ketua bukanlah hal yang mudah dan dianggap sepele. Karena seorang ketua juga diberikan tanggung jawab dalam mengatur santri pada kegiatan sehari-hari, seperti di asrama, gotong royong, mencatat poin, atau mengatur sab santri. Ya, terkadang rasa sulit harus dilalui dengan sabar dan tabah hati, sebab ada santri yang susah diatur, bahkan dengan ketua ada yang berani. Tapi sebagai ketua harus bersikap dewasa dan baik budi pekerti, karena seorang ketua adalah cerminan bagi para santri. Tapi yang terpenting dan perlu diingatkan, ketika kita dipilih oleh guru menjadi seorang ketua, jangan dianggap beban, karena itu adalah suatu amanah dan ilmu yang sangat berharga. Sebab itu menjadikan pikiran kita lebih dewasa, sehingga lebih mudah dalam menghadapi masalah-masalah yang akan menimpa kita nantinya. Ada banyak hal yang sudah kami kerjakan dan kami lalui bersama, mulai dari kelas 1 sampai sekarang ini. Salah satunya bergotong royong setiap hari, mulai dari membersihkan musola, dapur, lapangan, WC, kolam mandi, dan lain-lain. Oleh hal tersebut, terkadang kami merasa bosan, rasa jenuh, dan malas bergotong royong. Akan tetapi yang demikian itu tak menghilangkan himmah dan semangat kami untuk berjuang. Berharap perjuangan kami selama 6 tahun ini mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kami merasakan nikmat dan berkahnya ilmu. Dan kesan ading-ading yang masih bertahan, kalian tetaplah bersabar dan berjuang. Jangan malas bergotong royong, apalagi sampai terpaksa. Ujar guru, perjuangan tak akan mengkhianati hasil. Dimanapun kita berada, kita pasti menemui yang namanya peraturan, baik berupa suruhan maupun berupa larangan. Dengan adanya peraturan, kita bisa menjadi santri yang disiplin. Apabila kita sudah menaati peraturan yang sudah diatur oleh pondok, berarti kita sudah menjalankan suatu syarat yang akan menjadikan keberkahan dan akan terasa hasilnya apabila kita sudah keluar dari pondok ini. Intinya,
Apabila pian-pian hendak ilmunya berberkah, taati peraturan-peraturan yang berlaku di pondok. Kami akan memberikan nasihat yang mana nasihat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami sendiri dan untuk adik-adik semuanya. Di antara nasihatnya, sekolah bujur-bujur, amunnya buhentian, kada sekolah bujur-bujur, karena ujung-ujungnya menyesal buhentian. Kenapa penyesalan selalu datang di akhir? Karena amun penyesalan datangnya di awal, tuh ngarannya lain penyesalan, tuh ngarannya pendaftaran. Lawan dua, kenapa penyesalan kada mau datang di tengah? Karena amun datang di tengah, tuh ngarannya proses. Di samping sekolah bujur-bujur, cari berkah ilmu, cari berkah guru, cari ridho guru, tamaluk lawan guru. Amunnya kawa, kita tuh 10 kali atau lebih mencari perhatian guru supaya napa? Supaya sidin tuh ingat lawan kita, supaya ada rabiqah atau ikatan lawan sidin. Kemauan dan ijikan jangan dipikirkan, jangan pandang gengsi tapi pandang fungsi. Di sini kami memohonkan ampunan maaf dan redha kepada seluruh dewan guru, lebih khususnya kepada guru tua yang telah lama mengajar di pondok pesantren ini. Dan kami meminta maaf atas segala kesalahan-kesalahan kami, kekhilafan-kekhilafan kami, dan kekurangan-kekurangan kami dari segi akhlak, adab, dan lain sebagainya. Kami memohon maaf kepada kekawanan semua karena tidak mungkin kami sebagai manusia biasa tidak luput dari sebuah kesalahan. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu Adam al-khata'u wa khairu khata'i at-taibu. Tiap-tiap anak Adam pasti mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang kembali kepada kesalahan tersebut. Maksudnya orang yang bertobat kepada Allah. Jadi tidak mungkin semasa kami 6 tahun di pondok tidak mempunyai kesalahan apapun. Jadi kami di sini memohon maaf kepada kekawanan semua, dan kami minta doanya kepada kekawanan semua. Mudahan kami setelah lulus ini kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi agama dan umat. Yang kami hormati kepada Allah Pengasuh, kami seluruh pelaksana meminta keridhaan dan kemaafan atas segala kesalahan dan kekhilafan yang kami lakukan sejak awal-awal mondok di pondok ini sampai detik-detik puncak akhir kelulusan kami. Entah itu dari segi melanggar peraturan yang telah pian tetapkan, entah itu dari segi perkataan ataupun tingkah laku kami yang tidak pian senangi, sehingga membuat pian kecewa terhadap kami, sehingga membuat penyesalan yang mendalam dalam benak kami. Sekali lagi kami memohon keridhaan dan kemaafan pian atas segala kesalahan dan kekhilafan yang telah kami lakukan, dan tak lupa kami memohon doa kepada pian atas segala ilmu yang kami tuntut di pondok ini, mendapatkan keberkahan, dapat kami amalkan, dapat kami kembangkan, dapat berguna, dapat bermanfaat, baik bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Demikian dari kami. Terima kasih. Dan satu pesan kami lagi, yaitu kami bangga menjadi santri Nurul Muhibin Ilung. Kami bangga menjadi santri Nurul Muhibin Ilung. Kami bangga jadi 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 santri Nurul Muhibin Ilung. Kami bangga menjadi santri Nurul Muhibin Ilung. Kami bangga jadi santri Nurul Muhibin Ilung. Semangat mondok, semangat mondok, semangat mondok, semangat mondok, semangat mondok, Semangat mondok. semangat mondok, Semangat mondok. semangat mondok, semangat mondok. Semangat mondok.